Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terhindar dari segala macam penyakit dan virus, dan semoga senantiasa kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Kali ini anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, masih tentang artikel ya. Artikel dalam hal ini yang kita bahas adalah unsur kebahasaan dari artikel. Nah, anak-anak bisa lihat di buku paketnya di halaman 156 di bagian kegiatan 1, yaitu menemukan unsur kebahasaan, artikel, opini, dan buku ilmiah. Silakan dibuka anak ya. Baik, tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, diharapkan siswa mampu menemukan unsur kebahasaan, artikel, opini, dan buku ilmiah. Yang kedua, diharapkan siswa mampu membedakan unsur kebahasaan dalam artikel, opini, dan artikel ilmiah. Baik, unsur kebahasaan, artikel, opini, dan buku ilmiah ya, bisa Anda lihat sudah dibuka buku paketnya ya. Baik, di situ ada 3. Yang pertama adalah adverbia. Adverbia ini disebut juga dengan kata keterangan ya, keterangan yang dalam bahasa artikel ini dapat mengekspresikan sikap eksposisi ya. Sikap eksposisi ini adalah sikap eksposisi itu berasal dari kata expose yang artinya pemaparan atau memaparkan. Ada yang dipaparkan itu sebuah informasi ataupun sebuah data ya, agar dapat meyakinkan pembaca, maka diperlukan eksposisi yang mengandung unsur kepastian tadi, yang bisa dipertegas dengan kata keterangan. Nah, dalam hal ini adverbia yang sifatnya frekuentitatif ya, frekuentitatif atau tidak bisa dihitung jumlahnya ya. Adverbia frekuentitatif ataupun kata keterangan frekuentitatif itu yang tidak bisa diukur jumlahnya. Kata-kata seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang itu masuk adverbia frekuentitatif. Dan ini sering kita jumpai dalam artikel-artikel, kata-kata seperti itu. Baik, itu aspek kebahasaan yang pertama. Kita lanjut kepada aspek kebahasaan yang kedua, nak, yaitu disebut juga dengan adanya konjungsi ataupun kata penghubung. Konjungsi adalah kata ataupun ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Jadi dua satuan bahasa yang sederajat. Misalnya kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, ataupun kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada sebuah artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumen ataupun disebut juga yang bersifat argumentatif ataupun argumentasi. Seperti contohnya ya, konjungsi yang digunakan ini ataupun kata penghubung yang digunakan ini ya, misalnya kata justru ya, justru ya, ataupun dia menunjukkan pertama tingkat daya, kedua,
Ini juga sering ya konjungsinya. Padahal, kata padahal ini juga ya. Jadi konjungsi yang digunakan yang untuk memperkuat argumentasi itu misalnya konjungsi selain ini adalah konjungsi sebab akibat. Karena sebab akibatnya itu ya. Kemudian ada konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ya, bisa juga sejak, sebelum, saat ya. Bisa juga konjungsi yang menyatakan harapan ataupun pengandaian. Misalnya pakai kata jika, seperti, supaya dan sebagainya. Itulah konjungsi-konjungsi yang biasanya kita gunakan dalam menulis artikel. Itu unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang kedua. Kita lanjut kepada kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu disebut juga dengan kosakata. Kosakata ini bahasa lainnya disebut juga dengan perbendaharaan kata ya, disebut juga dengan perbendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang ada dalam diri seseorang yang dia bisa didapat dengan cara banyak membaca buku, mendengarkan pidato, ceramah dan sebagainya, maka otomatis kosakatanya lebih banyak dibandingkan orang yang literasinya rendah gitu ya. Jadi kemampuan literasi Ananda, siswa-siswi kami, itu mempengaruhi banyaknya kosakata yang bisa diserap, dan nanti dari banyaknya kosakata yang diserap itu bisa Ananda tuangkan dalam bentuk tulisan ataupun artikel. Supaya teks artikel mampu meyakinkan pembaca, maka diperlukan kosakata yang banyak dan luas serta menarik. Maka konten yang bisa kita buat pun itu mempengaruhi terhadap artikelnya. Maka pilihlah konten-konten yang aktual ya, aktual, fenomenal ya, pilihlah konten yang aktual, fenomenal, dan juga bisa kontroversi juga bisa. Nah, maka dalam menulis kosakata yang up to date, yang terbaru, itu sangat penting dan tentu saja populer ya, populer di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi konten teks yang menarik, terkait dengan konten teks yang menarik ini bisa Ananda lihat di buku di halaman 156 sampai 157 itu, yang biasanya mencakup aktual, fenomenal itu ya, yang bersifat editorial, kemudian imajinatif ya, adanya kata kerja modalitas, adanya kutipan ataupun nukilan ya, kemudian tajuk rencana, kemudian dari teks-teks opini, dan juga keterangan aposisi ya, keterangan yang memberi penjelasan terhadap kata benda. Jika ditulis keterangan ini maka dapat diapit dengan tanda koma atau tanda pisah. Jadi ataupun tanda kurung ya. Jadi tanda koma, tanda pisah, tanda kurung ini sama-sama memiliki fungsi sebagai keterangan aposisi kalau kita baca dalam PUB ya nak ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itu untuk keterangannya bisa Ananda perjelas di buku paketnya di halaman 156 sampai 157. Nah, itulah nak ya dari aspek kebahasaan yang biasa terdapat dalam dalam artikel opini maupun buku ilmiah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita nak ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga dijaga ya. Lakukan gerakan 3M ya. Kemudian tetap semangat dalam pembelajaran ini, dan seraya berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Baik anak-anak, demikian SMA Islam Anijam, unggul cerdas Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya.
Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Adija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.